Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan daring untuk mata kuliah ekonomi pertanian. Kali ini pokok bahasan kita adalah tentang pasar dan kebijakan tata niaga. Sudah kita maklumi bahwa kita sering kali pergi ke pasar. Banyak dari kita paham tentang pasar. Kita juga sudah sering masuk ke dalam pasar. Tetapi dalam bahasan kita tentang pasar, pengertian pasar ini banyak dikemukakan oleh para ahli. Antara lain oleh William J. Stanton. Oleh William J. Stanton dikatakan pasar sebagai sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, memiliki uang untuk digunakan berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Ahli lain yang memberikan pengertian tentang pasar adalah Kotler dan Armstrong. Oleh Kotler dan Armstrong dikatakan pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk dan jasa. Adapun menurut ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara permintaan dengan penawaran terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Bagi perekonomian, pasar mempunyai beberapa peran. Peran yang pertama dari pasar adalah dalam kegiatan produksi. Peran yang kedua adalah dalam kegiatan distribusi. Dan peran yang ketiga adalah dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah peran pasar dalam kegiatan produksi. Nah, peran pasar dalam kegiatan produksi yaitu seluruh upaya guna memberikan nilai tambah atau menciptakan barang dan jasa tertentu. Upaya dalam kegiatan produksi sebagai penunjang peran pasar bagi perekonomian yaitu yang pertama adalah sebagai sarana mendapatkan informasi riset pasar. Yang kedua, sebagai sarana mendapatkan informasi target produksi barang. Berapa banyak barang yang harus diproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah sebagai sarana mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Dengan adanya pasar, maka bagi para pengusaha-pengusaha itu dapat memperoleh bahan baku dari pasar tersebut. Dan yang lainnya adalah sebagai acuan pembentuk harga. Dengan adanya pasar, maka kita bisa mengetahui harga dari suatu barang yang sedang berlaku di pasar tersebut. Itu peran pasar dalam kegiatan produksi. Peran pasar yang kedua adalah peran pasar dalam kegiatan distribusi. Nah, dalam kegiatan distribusi ini, pasar mempunyai peranan guna mempermudah kegiatan distribusi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan lancarnya distribusi barang-barang dan jasa-jasa, maka akan berpengaruh positif terhadap perekonomian secara menyeluruh. Dengan adanya distribusi barang dan jasa yang lancar, maka perekonomian akan terhindar dari problem kenaikan harga. Karena distribusi barang lancar,
sehingga barang yang dibutuhkan oleh konsumen sesuai yang tersedia di pasar. Jadi antara permintaan dengan penawaran terjadi keseimbangan, ya, sehingga harga tidak meningkat. Yang ketiga adalah peran pasar dalam kegiatan konsumsi. Nah, peran pasar dalam kegiatan konsumsi yaitu terpenuhinya kebutuhan konsumen untuk dapat mengkonsumsi barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Dengan adanya pasar, maka akan memudahkan barang dan jasa konsumsi ditemukan dan berpengaruh bagi pertumbuhan perekonomian. Yang berikutnya adalah syarat terbentuknya pasar. Untuk dapat terbentuknya suatu pasar, maka dipersyaratkan setidak-tidaknya ada 4 hal. Yang pertama itu adalah bahwa di pasar itu harus ada penjual. Ya, kalau tidak ada yang menjual berarti pincang, ya. Yang kedua harus ada pembeli. Jadi di dalam pasar itu harus ada penjual dan ada pembeli. Yang ketiga, tersedianya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Tersedianya barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Dan yang keempat adalah adanya kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Ya, tanpa adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka tidak akan terjadi proses transaksi di dalam pasar. Nah, pasar ini bermacam-macam pengelompokannya, ya. Klasifikasi pasar itu yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Yang kedua adalah berdasarkan tempatnya. Yang ketiga berdasarkan waktunya. Yang keempat berdasarkan komoditasnya. Dan yang kelima berdasarkan struktur organisasinya. Berdasarkan sifatnya dikenal 2 macam pasar. Yang pertama adalah pasar tradisional dan yang kedua pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemu antara penjual dengan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi secara langsung. Nah, di dalam pasar tradisional ini umumnya antara penjual dan pembeli dalam proses transaksinya ini ada proses tawar-menawar. Kemudian di dalam pasar tradisional itu umumnya kita jumpai adanya kios-kios, los-los, ya, bahkan juga ada lapak lesehan yang terbuka. Ini berdasarkan sifatnya. Kemudian berikutnya adalah pasar modern. Berbeda dengan pasar tradisional, ya, pasar modern memang juga merupakan tempat bertemu antara penjual dengan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi secara langsung. Namun demikian, di dalam pasar modern ini umumnya kita tidak menjumpai adanya proses tawar-menawar terhadap barang dan jasa yang dijual. Mengapa demikian? Karena di dalam pasar yang modern, setiap barang dan jasa yang dijual itu umumnya dilengkapi dengan label harga atau barcode. Kemudian pasar modern ini umumnya dalam sebuah bangunan, ya, misalnya minimarket, ya, supermarket, ya, department store, ya, kemudian mall dan sebagainya. Kemudian di pasar modern juga kita jumpai adanya pelayan yang khusus yang kita sebut sebagai pramuniaga. Ini pasar modern.
Yang kedua adalah klasifikasi pasar berdasarkan tempatnya. Klasifikasi pasar berdasarkan tempatnya, kita mengenal misalnya pasar Bale Endah, yaitu pasar yang berlokasi bertempat di Kecamatan Bale Endah, ya, di Kelurahan Bale Endah itu ada pasar yang biasa dikenal sebagai pasar Bale Endah. Kemudian kita mengenal juga misalnya pasar Ciparai, pasar Ujung Berung, ya, dan sebagainya. Itu adalah klasifikasi pasar berdasarkan tempatnya. Klasifikasi yang berikutnya adalah klasifikasi pasar berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya kita mengenal ada pasar Minggu. Jadi mana ini? Di Jakarta. Ya, kemudian ada pasar Rebo. Di mana? Ya, antara lain yang saya tahu pasar Rebo ini ada di Purwakarta. Ya, pasar Senen. Ya, ini ada di Jakarta. Ya, kemudian ada pasar Kemis. Ya. Kemudian di Jawa Tengah ada yang namanya pasar Wagi. Kemudian di Kudus ada pasar Kliwon. Kemudian di Purwokerto adanya pasar Pon. Ini juga merupakan bentuk-bentuk pasar berdasarkan waktunya, yaitu menurut waktu penanggalan Jawa. Jadi di penanggalan Jawa kan kita mengenal Kliwon, Legi, Paing, Pon, dan Wage. Ini berdasarkan waktunya. Yang berikutnya adalah klasifikasi pasar berdasarkan komoditasnya. Nah, berdasarkan komoditasnya kita mengenal misalnya ada pasar hewan, ya. Kan di beberapa daerah banyak itu kita jumpai ada pasar hewan. Ya, kemudian ada pasar ikan, ya. Artinya yang diperjualbelikan ikan, bermacam-macam ikan. Ya, kemudian ada pasar burung. Ya, di Bandung sana ada pasar burung, ya, menjual berbagai macam burung. Kemudian juga ada pasar mobil, ya, misalnya saja di Makro, di Lotte Mart itu banyak para pedagang yang memperjualbelikan mobil, ya, sehingga bisa dikatakan ada pasar mobil. Ini berdasarkan komoditasnya. Yang berikutnya adalah klasifikasi pasar berdasarkan struktur organisasinya. Nah, klasifikasi pasar berdasarkan struktur organisasinya, kita mengenal ada pasar persaingan sempurna. Kemudian ada pasar monopoli. Juga dikenal ada pasar oligopoli. Juga ada pasar monopsoni. Ya, yang pertama, pasar persaingan sempurna. Ya. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu pasar di mana di dalam pasar terdapat banyak penjual dan pembeli. Karena di pasar banyak penjual dan pembeli, ya, sehingga keduanya tidak dapat saling mempengaruhi harga barang di pasar. Artinya, baik penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Nah, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yang pertama adalah jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Yang kedua, penjual dan pembeli, ya, diasumsikan mendapatkan informasi yang sempurna tentang kondisi pasar. Artinya penjual dan pembeli mengetahui macam barang yang diperjualbelikan di pasar, penjual dan pembeli juga mengetahui tentang kualitas barang yang diperjualbelikan di pasar, dan sebagainya. Kemudian ciri yang ketiga dari pasar persaingan sempurna yaitu setiap pelaku pasar dapat dengan mudah
keluar dan masuk pasar. Karena tidak ada biaya apapun untuk masuk maupun keluar dari pasar. Ini asumsinya. Dan yang keempat, penjual menjual barang yang sifatnya homogenitasnya tinggi. Jadi barang-barang yang diperjualbelikan di pasar ya diketahui kualitasnya, diketahui kuantitasnya, dan diasumsikan mempunyai homogenitas yang tinggi. Ini pasar persaingan sempurna. Umumnya pasar itu adalah pasar persaingan sempurna. Ya, seperti tadi di Pasar Kliwon, Pasar Senen ya. Itu umumnya mendekati pasar persaingan sempurna karena di sana banyak penjual dan banyak pembeli. Yang berikutnya adalah pasar monopoli. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, maka pada pasar monopoli ini merupakan suatu pasar di mana hanya terdapat satu penjual di dalam pasar dengan jumlah pembeli yang banyak. Karena penjual hanya satu saja di dalam pasar, ya, maka ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual, sehingga penjual tersebut merupakan penguasa tunggal di dalam pasar. Tentu yang kita bayangkan yang disebut pasar tidak harus seperti pasar, katakanlah pasar minggu, ya, pasar secara fisik, tapi pasar tempat bertemunya antara kekuatan permintaan dengan kekuatan penawaran. Artinya kalau penjualnya hanya satu, maka penawarannya hanya satu. Sedangkan pembelinya banyak, artinya yang meminta banyak. Karena yang menjual satu, maka penjual itu menentukan harga pasar. Kemudian ciri yang kedua dari pasar monopoli adalah terdapat hambatan bagi penjual baru untuk dapat masuk ke dalam pasar. Hambatannya ini bisa merupakan hambatan dalam bentuk teknologi, karena penjual baru kan tidak menguasai teknologi yang paripurna misalnya. Bisa juga hambatan dalam bentuk peraturan, artinya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengatur bahwa produk tersebut hanya boleh dijual oleh satu produsen saja, oleh satu penjual saja. Yang ketiga adalah barang yang diperjualbelikan itu umumnya tidak mempunyai substitusi atau tidak ada gantinya. Artinya ya barang tadi satu-satunya barang yang ada di pasar. Mau membeli barang jenis yang lain tidak ada. Ya, berbeda misalnya kalau misalnya kita biasa makan nasi, karena beras tidak ada, ya sudahlah sekali waktu makan jagung, ya. Yang penting sama-sama mengandung karbohidrat misalnya. Ya, katakanlah kalau biasanya makannya nasi ciherang, ya karena tidak ada ciherang, ya nasi R64 juga tidak apa-apa. Nah ini artinya ada penggantinya. Ya, sedangkan di dalam pasar monopoli itu umumnya pada yang diperjualbelikan tadi tidak mempunyai substitusi. Dan yang keempat adalah harga di pasar, ya, karena hanya ada satu penjual maka ditentukan oleh penjual. Contohnya saja adalah pasar listrik. Ya, saat ini pasar listrik ini ya oleh peraturan yang berlaku, ya, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu hanya diberikan kepada PLN, perusahaan listrik negara. Ya, bisa dibayangkan kalau misalnya di suatu daerah itu ada perusahaan listrik yang lain, ya, nanti bisa pas setrum gitu ya. Nah ini anekdotnya begitu. Ini memang untuk pasar monopoli ini ya tidak selalu jelek, ya, karena untuk hal-hal tertentu memang perlu ada monopoli. Ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Ya,
Pasar yang ketiga adalah pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini merupakan suatu struktur pasar di mana di dalam pasar hanya terdapat sedikit penjual. Karena di dalam pasar hanya sedikit penjual, maka penjual tadi dapat menguasai penawaran pasar. Nah, ciri-ciri dari pasar oligopoli yang pertama adalah jumlah penjualnya sedikit. Ya, misalnya antara 3 sampai 10 penjual. Kemudian produk yang dijual biasanya homogen maupun beragam. Kemudian yang ketiga cirinya adalah terdapat hambatan bagi penjual baru untuk memasuki pasar. Ya, umumnya pasar oligopoli ini merupakan pasar yang berteknologi tinggi. Kemudian memerlukan modal yang sangat besar. Ya, sehingga dalam keadaan tertentu biasanya pemerintah mengatur sedemikian rupa. Ya, untuk pasar yang demikian itu hanya beberapa perusahaan saja yang boleh bermain di dalam pasar tadi, ya, untuk kurun waktu tertentu. Kemudian ciri yang keempat adalah keputusan harga yang diambil oleh seorang penjual atau produsen ini harus ditinjau oleh penjual yang lain yang ada di dalam pasar. Artinya kalau seorang penjual atau produsen ini memproduksi suatu barang, maka ini akan menjadi pertimbangan bagi penjual maupun perusahaan yang lain. Apakah dia akan memproduksi barang yang serupa atau tidak? Atau dia akan menjual harga dengan barang yang seperti tadi atau dilakukan perubahan, ya. Artinya perlu ada strategi menghadapi adanya keputusan harga yang diambil oleh penjual yang lain. Contoh dari pasar oligopoli di Indonesia ini adalah pasar mobil, ya. Artinya para produsen mobil di Indonesia ini jumlahnya tidak banyak. Contohnya yang terkenal apa? Contohnya misalnya produsen Toyota, ya, kemudian Daihatsu, ya, kemudian Honda, ya, kemudian apalagi Suzuki, ya, kemudian Nissan misalnya, ya, kemudian Kia, ya, Daewoo, ya. Bahkan informasi terakhir, Nissan karena kalah bersaing dengan produsen yang lain, ya, jumlah mobil yang dapat dijual tidak banyak, maka akhirnya Nissan ini menutup pabriknya yang ada di Indonesia dan menggabungkan dengan pabrik yang ada di negara lain. Nah, ini untuk efisiensi, karena kalau diteruskan berproduksi akan rugi. Pasar yang selanjutnya adalah pasar monopsoni. Nah, sebaliknya dari pasar monopoli, ya, kalau pada pasar monopoli itu jumlah penjualnya 1, maka pada pasar monopsoni justru pembelinya yang hanya ada 1, sedangkan penjualnya dalam jumlah banyak. Ya, jadi penjual banyak tapi pembeli 1. Karena pembelinya hanya 1, maka di dalam pasar monopsoni ini yang menentukan harga barang bukanlah penjual, tetapi yang menentukan harga barang adalah pembelinya, karena pembelinya cuma 1. Nah, ciri-ciri dari pasar monopsoni ini adalah pembeli hanya ada 1, ya, sehingga harga dikuasai oleh pembeli. Yang kedua, umumnya produk yang dijual itu merupakan barang mentah yang perlu adanya penanganan lebih lanjut, dan setelah itu akan dijual kepada pihak lain. Ya, setelah menjadi suatu produk mungkin akan dijual kepada pihak-pihak lain yang mungkin jumlahnya banyak. Ya, kemudian ciri yang ketiga adalah terdapat hambatan bagi pembeli baru untuk memasuki pasar.
Ya, jadi mungkin pemerintah menetapkan suatu aturan ya, sehingga tidak memungkinkan pembeli baru untuk dapat masuk ke pasar. Contoh dari pasar monopsoni itu adalah pasar cengkeh pada saat diterapkannya kebijakan tata niaga oleh Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh. Nah, informasi tentang Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh Anda dapat searching di internet, ya, bahwa badan tadi merupakan badan tunggal pada waktu itu yang ada di Indonesia di dalam mengatur tata niaga dari bunga cengkeh. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pembahasan kita tentang pasar dan kebijakan tata niaga. Mudah-mudahan Anda mempunyai pengetahuan yang lebih dengan mempelajari lebih detailnya lagi dari kisi-kisi yang diberikan barisan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.